Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmania, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMKPP Negeri Kabupaten Biren. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yuliza SPT. Beliau adalah guru mata pelajaran produktif Agri Bisnis Ternak Komersial. Beliau hari ini mengajar di kelas 2 di SMKPP Negeri Biren. Assalamualaikum Bu Yuliza. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Yuliza? Alhamdulillah baik Bu. Mohon waktunya sebentar. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu hari ini untuk saya. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan percakapan pra-observasi, di mana nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya di dalam kelas. Atau sebelum melakukan supervisi lah ya Bu ya, sebelum kita melakukan supervisi berarti kita melakukan percakapan pra observasinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmania, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMKPP Negeri Kabupaten Biren. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yuliza SPT. Beliau adalah guru mata pelajaran produktif Agri Bisnis Ternak Komersial. Beliau hari ini mengajar di kelas 2 di SMKPP Negeri Biren. Assalamualaikum Bu Yuliza. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Yuliza? Alhamdulillah baik Bu. Mohon waktunya sebentar. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu hari ini untuk saya. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan percakapan pra-observasi, di mana nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya di dalam kelas. Atau sebelum melakukan supervisi lah ya Bu ya, sebelum kita melakukan supervisi berarti kita melakukan percakapan pra-observasinya dulu. Adapun yang tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kenapa yang hari ini kita lakukan pra-observasi itu sebagai persiapan awal Ibu nantinya, dan agar Ibu itu lebih siap, lebih percaya diri dalam kelas sehingga nanti pembelajarannya itu lebih baik bagi murid. Beberapa Bu Liza yang ingin saya tanyakan ke Ibu Liza. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu Liza nantinya itu apa ya Bu? Oke, yang pertama karena saya mengambil sanitasi kandang, jadi pertama siswa saya harus mampu menjelaskan tahap sanitasi kandang. Yang kedua, siswa saya harus menunjukkan cara sanitasi kandang. Yang ketiga, siswa saya harus dapat menganalisis sanitasi kandang. Yang keempat, yang terakhir, peserta didik saya harus melakukan sanitasi kandang dengan tepat. Nah, itu 4 poinnya. Berarti tujuan pembelajaran Ibu Liza ada 4. Kira-kira Bu Liza, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai nantinya Ibu di dalam kelas? Yang pertama, saya akan mengambil nilai siswa saya dari praktek. Yang kedua, dari pengembangan diri, nilai pengetahuan. Oke, baik Bu Liza. Berarti kalau dari pengetahuan, siswa saya harus mampu, harus memahami materi yang saya akan berikan nanti. Misalnya masalah sanitasi kandang. Jadi siswa saya harus mampu mengetahui bagaimana cara sanitasi kandang yang seperti apa yang harus sanitasi. Yang kedua, keterampilan. Berarti keterampilan siswa saya nanti pas saya dibawa ke kandang, siswa saya harus mampu melakukan sanitasi kandang. Gitu. Berarti ada 2 ya Bu Liza, berarti dari segi pengetahuan dan segi keterampilan. Berarti kalau keterampilan itu berarti praktek langsung di lapangan. Bagi Bu Liza, mana ini Bu Liza rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas nantinya? Dari segi apa itu namanya, model pembelajarannya, dari strategi pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya? Rencana saya nanti saya akan mengambil metode pendekatan atau saintifik, model pembelajaran PJBL, yang ketiga model pembelajaran diskusi, tanya jawab dan penugasan. Berarti Ibu menggunakan model pembelajarannya PJBL, Project Based Learning, berarti menghasilkan nantinya suatu produk atau kemampuan siswanya. Berarti dari PJBL larinya ke diskusi kelompok, terus nanti dia praktek gitu ya.
Jadi setelah Ibu Yuli melakukan seperti itu, media pembelajaran yang ingin Bu Yuli lakukan nantinya di dalam kelas itu media apa saja Bu Yuli? Nanti akan saya gunakan LKPD, LCD, pakai laptop, dan untuk menayangkan PowerPoint saya. Oh iya, baik. Jadi Bu Yuli, setelah Ibu Yuli sudah membuat suatu rancangan pembelajaran, kapan kira-kira Ibu dapat melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Yang nanti mungkin di hari apa, di kelas berapa, terus jam keberapa? Nanti rencananya karena jadwal ngajar saya di kelas 2 ATR itu di hari Jumat jam pertama sampai jam kedua. Jam per hari Jumat di kelas 2 ATR jam pertama dan kedua. Berarti pagi ya Bu ya. Jadi nanti saya akan datang di hari yang Ibu Yuli sampaikan itu untuk melakukan supervisi kelas, untuk melihat dan juga untuk mencatat apa saja yang terjadi dalam kelas nantinya. Selanjutnya Bu Yuli, setelah kita melakukan supervisi kelas, pasca observasi yang akan didampingi nanti bukan saya sendiri. Jadi kita di sini nanti setelah kita melakukan pra observasi, nanti kita ada lagi namanya pasca observasi. Dan di situ saya tidak sendiri, saya nanti didampingi oleh pengajar praktik. Nah, nanti Bu Yuli bersedia ya untuk kita pasca lagi. Oke, baik Bu Yuli, sebelum kita akhiri proses kegiatan pra observasi ini, kira-kira apa yang Ibu Yuli dapatkan dari pembelajaran atau percakapan kita hari ini? Mungkin saya lebih siap lagi, jadi semua rencana yang akan saya ngajar di hari Jumat, saya akan mempersiapkan semaksimal mungkin. Baik Bu Yuli, berarti Bu Yuli pembelajaran yang Ibu Yuli sampaikan, Bu Yuli nanti akan lebih siap lagi dalam proses pembelajaran ya, dari segi praktek pembelajarannya. Baik Bu Yuli, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya. Kita akan berjumpa lagi di hari Selasa, di hari Jumat di kelas 2 dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Insyaallah. Ada yang nggak sehat nggak? Yang patah hati? Ada nggak? Ada. Masya Allah. Nanti kita berbagi rame-rame ya yang patah hati ya. Oke, kita langsung berdoa untuk dapat berkah dalam menuntut ilmu hari ini. Kepada ketua kelas, silakan membacakan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita selanjutnya kita absensi. Ada yang nggak hadir? Pak Mizan? Gina? Herunisa? M. Rizky Ali Gaddafi? Maulida Rahmi? Muhammad Haika? Hadir. Muhammad Islami Pasha? Hadir. Nadila Syahira? Nasrullah? Putri Mauliza? Siti Fadila? Syoki Pasha? Turhamun? Hadir. Ulfa Mahera? Semua hadir nih ya? Masya Allah, mantap nih. Oke, kemarin kita sempat belajar kemarin tentang syarat-syarat pendirian kandang. Masih ingat syarat-syarat pendirian kandang kemarin tuh? Salah satunya apa?
Jauh dari pemukiman. Apa lagi? Dekat dengan sumber air, dekat dengan sumber pakan. Apa lagi? Transportasi. Kemudian jauh dari pemukiman. Jadi untuk materi kita selanjutnya untuk hari ini adalah menerapkan sanitasi kandang agribisnis ternak ruminansia. Ada yang tahu apa itu sanitasi kandang? Bisa baca? Oke, untuk melindungi ternak dari wabah penyakit. Jadi salah satu penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sanitasi kandang apa? Pak Rahman? Kurang. Kurang bahasa lain apa? Skabies. Apa lagi? Yang tercemar dari sanitasi yang kurang baik. Apa lagi? Apa? Ayo. Apa? Merah? PMK bisa jadi PMK. Penyakit mulut dan kuku. Apa lagi? Yang bisa menyebabkan ternak tidak sehat dengan sanitasi kandang yang tidak baik. Kan sanitasi kandang di lingkungan dilakukan dengan cara bagaimana caranya? Rahmani? Membersihkan lingkungan di dalam kandang dan di luar kandang. Sanitasi di luar kandang dilakukan dengan membabat semak-semak, menyapu dan mengumpulkan di tempat yang aman, sehingga tidak menimbulkan penyakit pada ternak yang sedang dipelihara. Setelah lingkungan dibersihkan, selanjutnya dilakukan pencucian kandang dengan air hingga bersih dan baru kemudian disemprot dengan desinfektan. Oke, kenapa kita harus membersihkan semak-semak belukar yang ada di samping kandang? Kenapa? Kenapa Alika Davi? Ini pohon-pohon yang ada di samping-samping kandang, bukan di arena kandang, tapi di samping-samping kandang. Ada kebun, rumput-rumput liar misalnya. Kenapa itu harus dibasmi? Biar nggak ada apa? Ada penyakit. Apa Ufa? Hewan liar seperti? Ular. Apa lagi? Biawak. Apa lagi? Nyamuk masuk nggak? Nyamuk lalat masuk nggak? Oke. Biar nggak ada nyamuk, nggak ada lalat. Kemudian pas saat sanitasi ada dilakukan dengan penyemprotan menggunakan desinfektan. Untuk apa itu desinfektan? Untuk mematikan apa? Bakteri dan jamur pada kandang. Apa lagi? Gina? Ternak kita kurang sehat karena keadaan lingkungan yang tidak bersih, dapat mengakibat penyakit apa? Tadi skabies, apa lagi tadi? Skabies, BMK, perkembangan bakteri itu perkembangan bakteri, karena terlalu banyak bakteri sehingga ternak kita tidak sehat. Salah satu penyakitnya ada PMK, ada skabies, ada lagi? Ada lagi? Oke. Ini coba kita lihat amati gambar yang ada di slide. Oke, slide pertama. Apa yang terjadi? Turamun, slide pertama saya itu yang sebelah kanan. Apa yang terjadi? Karena akibat dari kandang tidak bersih. Terjadinya Sapi mati. Yang kedua, slide sebelah kanan, apa yang di bawah aja, yang di bawah. Slide yang di bawah. pembersihan kandang. Slide yang sebelah kiri. Sebelah kanan saya, kanan. Sedang Proses pembersihan kandang. kandang. Yang di bawah tuh udah bersih ya kan? Jadi akibat kandang yang tidak bersih, salah satunya jadi fatal pada ternak lah, jadi kematian. Jadi kayak rumah kita nggak bersih, kita nyaman nggak? Gemuk nggak kita nyaman? Nggak mesti gemuk kalau manusia kan? Kalau untuk ternak, kenapa harus gemuk untuk ternak? Karena yang diambil apa untuk ternak? Dari ternak, daging apa lagi?
sama apa? Kalau tulang nanti saya buat perusahaan yang khusus untuk tulang ini semua, nggak ada daging-dagingnya, bisa nggak? Protein yang ada pada ini ruminansi apa? Dua deh yang difokuskan apa? Daging sama susu. Daging sama susu. Setelah diamati kira-kira kalau kandang kita kotor, ya ini yang terjadi ya nggak sih? Adapun bahan-bahan sanitasi kandang dan perawatan kandang, apa bahannya? Adapun sifat lain bahwa bahan sanitasi kandang peralatan dan bersifat membunuh mikroorganisme, mempunyai sifat kebersihan yang baik, mudah digunakan, mudah didapat, bau yang ditimbulkan dapat diterima dan lain-lain. Cara penggunaan bahan sanitasi kandang peralatan harus bersifat juga, yaitu waktu pada jenis peralatan yang wajar. Nah, ini contohnya. Coba berikan contohnya. Pembantu digunakan untuk mengatasi virus. Bakteri dan jamur adapun penggunaannya dapat dengan cara dioleskan pada bagian yang luka untuk mencuci kandang, mesin, tetas dan peralatan lainnya. Neo antisep ini dapat digunakan dengan cara menyemprot dan mencuci memakan peralatan kandang. Primacide 200 adalah bahan kimia untuk disinfektan dan sanitasi, yaitu untuk sanitasi kandang, peralatan dan lingkungan kandang, baik itu sebelum maupun setelah kandang peralatan tersebut digunakan. Lingkungan. Yang pertama sanitasi kandang. Yang kedua sanitasi ternak. Yang ketiga sanitasi pekerja. Yang keempat sanitasi terhadap sarana dan prasarana. Yang kelima sanitasi kendaraan yang masuk ke lokasi farm. Nah, jadi sanitasi kandang dilakukan di kandang. Sedangkan sanitasi ternak lain lagi. Ternak juga harus disanitasikan. Kayak sapi yang mau masuk, dia di karantina dulu, di pos karantina, kemudian disanitasikan. Setelah disanitasikan baru bisa masuk ke dalam kandang. Pekerja juga begitu, harus steril pekerja, tidak boleh pakai baju luar ke dalam kandang. Dia harus ada baju khusus. Ada dia PMK kemarin. Kayak mana baju orang kerja di PMK? Kayak musim corona kemarin, lihat. Kayak baju astronot dan sebagainya. Pakai kertas semua. Kemudian sanitasi terhadap sarana dan prasarana. Dia kalau ada kereta sorong, cangkul, apa lagi? Mesin babat, itu semua harus sanitasikan, harus steril. Kemudian sarana kayak kendaraan yang masuk ke dalam lokasi itu juga ada sanitasi. Pernah kan kemarin kita field trip ke Indrapuri, ada kan di situ pas pintu pertama masuk tuh steril mobil kita ada kan? Ya. Nah, kayak gitu juga nanti itu kita. Oke. Dia ada prinsip-prinsip kegiatan sanitasi. Apa prinsipnya Siti untuk sanitasi? Bersih secara fisik, bersih secara kimiawi, tidak mengandung bahan kimia yang membahayakan dan bersih secara mikrobiologis. Kenapa tidak boleh ada bahan kimia? Karena membahayakan? Biasanya bahan-bahan yang digunakan apa untuk sanitasi? Sabun. Sabun apa? Ya deterjen, apa lagi? Dettol, apa lagi? Rinso. Kalau pada kandang unggas, saya bisa menggunakan formalin. Ya. Oke, yang harus kita perhatikan dalam sanitasi kandang adalah kandang, ruang, dan alat yang akan disanitasikan. Yang kedua, metode yang akan digunakan. Yang ketiga, bahan atau zat kimia serta aplikasinya. Yang keempat, keterampilan pekerja. Dan yang kelima, monitoring program sanitasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah paham semua? Nanti kita praktek soalnya. Nanti pas praktek nggak ada lagi pertanyaan, langsung kerja.
siap? Ya? Ya. Coba lu pikir-pikir, ada nggak yang nggak mengerti? Ya kalau di dalam kandang atau ruangan yang akan disanitasi akan berhubungan dengan bahan dan alat yang digunakan. Kandang ruangan semakin lebar atau besar maka kebutuhan bahan untuk sanitasi semakin banyak. Metode sanitasi. Setelah memilih bahan, sanitasi baru menentukan model yang digunakan. Karena model sanitasi juga akan menentukan apakah kegiatan sanitasi tersebut berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil bagaimana? Kira-kira sudah kita lakukan sanitasi tapi tidak berhasil. Itu biasanya paling nampak di pada kandang unggas. Pernah pelihara unggas? Ayam potong. Itu paling nampak. Kami kalau di pemeliharaan ayam potong, sanitasi tetap diutamakan. Kenapa? Pertama, ayam potong itu rentan akan penyakit. Sedikit saja salah pada saat sanitasi itu akan mengakibat fatal pada saat ternak dipelihara. Jadi ini harus betul-betul sanitasinya, ukurannya berapa, luas kandangnya berapa, dosis yang digunakan berapa, bahan yang digunakan apa itu harus benar-benar. Ya beda unggas dengan ruminansia. Ruminansia dia lebih tahan. Kalau pada unggas itu tetap menggunakan formalin pada unggas, tapi pada ruminansia boleh tidak menggunakan formalin di ruminansia. Karena setelah sanitasi kandang pada unggas seminggu, setelah sanitasi kandang didiamkan kandangnya istirahat. Namanya istirahat kandang. Setelah 1 minggu dilakukan sanitasi. Setelah 1 minggu baru masuk unggasnya. Ya paham ya? Oke, bahan atau zat kimia serta aplikasinya. Pemilihan bahan sanitasi, apakah sudah sesuai dengan kegunaannya? Apakah untuk membunuh organisme, spora, salmonella, ataukah hanya untuk menghilangkan atau mencuci jasa renik? Itu yang saya jelaskan tadi. Apa tujuannya? Ternak apa yang kita pelihara? Itu masuk ke dalam pemilihan bahan sanitasi. Oke, sampai di sini materi kita. Ada yang masih bingung? Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, untuk selanjutnya saya akan penilaian kalian untuk hari ini kita bagikan 2 kelompok. Karena pelajaran kita adalah PJBL. PJBL di mana siswa harus apa? PJBL punya. Nanti kita ada praktek. Kemudian siswa kerja secara kreatif. Nanti di tempat praktek saya lihat kalian bisa nggak menganalisis ini bahan atau apa, alat atau apa. Ya, untuk sekarang saya akan bagikan LKPD tapi buat 2 kelompok. 2 kelompok kerja. Gimana coba aja ya? Cewek ya? Oke, 2 kelompok. Coba buat ini 2 kelompok. Tolong amati gambar di bawah ini.
Kita coba lihat semua tuh gambar yang perhatikan gambar. Coba. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan.
menit nih. 2 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermisa. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang akan mempresentasikan yaitu tentang sanitasi kandang sapi. Di sini kami dapat menyimpulkan dari gambar samping yaitu atap yang terlalu ke bawah menyebabkan ternak tidak bebas beraktivitas. Lantai yang tidak pernah disanitasi menyebabkan ternak bisa saja terjangkit bakteri. Solusinya yaitu kandang harus direnovasi dan melakukan sanitasi dan juga melakukan disinfektan di sekitarnya. Yang kedua yaitu identifikasi jenis peralatan kandang yang digunakan dalam memecahkan masalah di atas dapat juga dilakukan dengan alat-alat yaitu sapu untuk menyapu lantai, kedua sekop untuk membuang feses, yang ketiga selang air untuk menyiram lantai kandang, yang keempat kereta dorong untuk membuang sisa pakan ternak, yang kelima ember untuk tempat air minum ternak. Sekian dari kerja kelompok kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ada yang ditanyakan nggak? Sudah paham semua? Ya. Oke, kasih siapa dulu untuk kelompok 1? Oke, kelompok 2 sudah siap? Oke, kalau siap langsung diskusinya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmun dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kambing. Masalah yang telah kami amati pada kandang di atas adalah kandang tersebut terlihat kurang bersih sehingga bisa menyebabkan ternak sakit. Jika kandang tersebut tidak disegerakan sanitasi, maka ternak tersebut akan didatangi penyakit. Nama-nama alat yang digunakan pada saat sanitasi kandang kambing: cangkul, semprot untuk kegunaannya untuk menyemprot lantai kandang, selang air untuk menyiram lantai kandang, sapu lidi untuk menyapu sisa-sisa makanan, kereta dorong untuk mengangkat pakan, garut untuk menarik feses. Sekian dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan dari kelompok 1? Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan kepada kelompok 2, kenapa perlu dilakukan sanitasi kandang dan minimal berapa kali sehari dalam melakukan sanitasi kandang? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman ini. Sanitasi kandang perlu dilakukan agar tidak mudah datangnya wabak penyakit, dan pemberian makan baik dilakukan pada waktu pagi hari dan sore hari. Apakah ada? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan kalian. Sanitasi kandang perlu dilakukan agar tidak mudah datangnya wabak penyakit dan dilakukan sehari 2 kali. Apa ada penambahan dari teman kelompok? Ada. Saya akan menambahkan kapan waktu yang baik untuk melakukan sanitasi kandang. Sanitasi kandang dilakukan 2 kali sehari. Pagi dilakukannya pada jam 8 pagi sampai jam 9 atau 9 pagi. Sore dari jam 4 sampai 5 sore. Oke? Nggak ada lagi pertanyaan? Silakan kelompok 2 ditutup. Baik, cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok yang atas. Waalaikumsalam Bu Lia. Nah, sehat. Alhamdulillah sehat kali ini. Jadi tadi saya lihat ini kayaknya beberapa minggu kemarin kayak simpel ya, Iya. kegiatan FL2SM. Karena alhamdulillah kita menang di tingkat kabupaten Manado. Nah, ini persiapannya sudah mantap jadi tentang FL2SM. Kita ini lagi
mempersiapkan properti terbaru. Karena kemarin kan yang di kabupaten kecil propertinya kan diubah. Kalau provinsi kan udah dari domain dan tag berikutnya. Semoga berhasil ya. Amin. Amin. Sudah maksimal soalnya saya lihat kan maksimalnya luar biasa untuk kegiatan FL2SN. Ini Bu Yuli, kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan observasi. Nah, ini mungkin saya ingin nanya sedikit, maksudnya ingin ingin tahu menurut Ibu Yuli bagaimana perasaan Bu Yuli pada saat kemarin di supervisi. Jadi kemarin itu karena tiba-tiba ya di supervisi gitu ya. Jadi ketang-ketang juga. Justru saya juga kurang siap sebenarnya di waktu itu. Tapi alhamdulillah lah saya dapat tantangan dari Bu Lia karena kawan dekat di supervisi agak lucu-lucu juga sih. Jadi teman-teman agak sedikit apaan gitu. Supervisi sama kawan sendiri ya. Tapi alhamdulillah Bu Lia, saya kalau sama Bu Lia saya kalau ditantang langsung mau gitu kan, mau saya ditantang sama Bu Lia. Tapi kalau Bu Lia yang nantang belum tentu mau gitu. Kenapa gitu? Bisa dijelaskan nggak kenapa? Karena mungkin kan kakak lebih senior daripada saya gitu. Saya mau buktikan saya bisa gitu. Karena saya kan masih junior gitu. Kalau ditantang sama senior saya bangkit gitu. Oh iyalah, buktikan kok saya bisa gitu. Walaupun nggak sempurna gitu. Jadi kalau menurut Bu Yuli, rencana kalau seperti ini apa harapan Bu Yuli, tujuan Bu Yuli nantinya apa? Intinya karena saya alamater saya sini Bu. Karena saya alumni SMKPP dan berbakti ke SMKPP, saya maunya nanti siswa-siswa saya lebih aktif lagi, lebih berhasil lagi nanti ke depannya. Jadi tantangan untuk saya ya sebagai guru saya harus benar-benar bisa gitu. Harus betul-betul saya jadi guru gitu, harus profesional. Walaupun sekarang masih sangat-sangat di bawah gitu. Tapi tetap saya masih mau belajar gitu. Berarti karena alumni sini ingin membangun SMK kita menjadi lebih baik lagi. Karena memang biasanya kalau orang alumni kan sudah tahu kayak mana apa program yang harus kita kembangkan. Terkait dengan pembelajaran kemarin kan saya melihat ada beberapa tujuan ya Bu ya, tujuan pembelajaran ya. Kira-kira sudah tercapai nggak Bu Yuli tujuan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin? Walaupun tidak seluruhnya, untuk 80% sudah tercapai pembelajaran kemarin. Cuma kita kemarin untuk prakteknya belum, karena saya ambil PJBL, berarti project based learning, berarti menghasilkan produk. Ya. Kira-kira hambatannya apa Bu Yuli? Kenapa Bu Yuli mengatakan tadi tidak sepenuhnya? Karena kemarin kan kebetulan kita baru masuk siswa off-nya lama setelah bulan suci Ramadan, habis itu kita ada libur Idul Fitri, jadi siswa kita agak sedikit ngeblank karena ada lama off. Jadi kan pas kita di ruangan itu baru pertama masuk, jadi siswa masih ngeblank gitu. Itu udah kendala saya. Jadi pas ini kondisi ruangan tuh saya kalah karena ngeblank mereka agak ini. Bu Yuli, tadi kan saya ada dengar Bu Yuli sampaikan tadi hambatannya bahwa Ibu Yuli ada hambatan di kelas itu adalah kurang menguasai kelas. Nah, itu kurang menguasai kelas itu maksudnya gimana ya Bu ya? Ini Bu ya. Jadi sekolah kita ini udah kan udah asrama. Jadi yang membuat saya ada kendala di ruangan bukan menguasai ini ya siswa kita karena cowok biasanya tidurnya telat. Jadi pas sampai ke ruangan ada yang ngantuk, tidur di meja gitu kan. Itu yang buat saya susah mengatasinya. Jadi ada beberapa siswa yang ketiduran pas kita ngajar. Jadi itu buat jadi masalah untuk saya. Ada yang ketiduran, ada yang masih melemes baru bangun gitu. Itu. Berarti kesulitannya menguasai siswanya ini ya, maksudnya menghandle siswa karena siswanya itu telat tidur gitu ya. Telat tidur. Gitu. Itu kalau seperti itu ada nggak solusi dari Bu Yuli supaya anak-anak tuh siswa kita ini bangunnya cepat gitu? Ada nggak solusinya Bu Yuli? Jadi pernah
saya buat satu pembelajaran menggunakan kelompok gitu. Jadi yang malas-malas ini, yang ngantuk-ngantuk ini saya campurkan dengan yang segar, yang fresh. Karena anak cewek itu fresh semua. Yang jadi masalah anak cowok, entah mereka main game sebelum tidur entah apa. Jadi sehingga tahulah anak cowok kayak mana. Jadi kalau malam susah tidur mungkin. Jadi saya campurkan tuh, karena ada jumlah siswa kita 18, jadi saya buat beberapa kelompok. Jadi yang cewek-cewek dampingin cowok-cowok yang kurang-kurang tidur. Jadi kalau cowok lihat cewek yang udah fresh kan udah kebangun mood belajarnya gitu kan. Jadi solusi dari saya gabungkan siswa yang fresh dengan siswa yang nggak fresh, saya buat kelompok. Setelah saya bagikan di kelompok itu, dan alhamdulillah semua udah mau belajar gitu, udah mau belajar. Apalagi kita kasih tugas suruh buat makalah, itu udah mau mereka kerjasama, cari bahan di HP udah mau. Berarti itu triknya Bu ya. Triknya saya campurkan gitu. Caranya itu bagus sekali Bu Yuli. Jadi berarti trik-trik Bu Yuli, solusi Bu Yuli mencampurkan yang maksudnya heterogen lah ya, heterogen sampai homogen gitu. Siswa yang memang moodnya tidak ada karena faktor telat tidur, jadi digabungkan dengan siswa yang memang fresh mereka ya. Jadi di situ ada imbang berarti mereka nantinya muncul ini. Luar biasa Bu Yuli. Kalau seperti itu hasilnya memang sesuai dengan apa yang Bu Yuli harapkan? Iya sesuai, karena kan kalau udah mau bekerja sama, apalagi dengan tugas, jadi semua mau bekerja, dari kelompok itu semua mau bekerja. Yang tidur pun udah bangun, karena kan kalau kita tidur, kalau ada yang mau mengajak bicara, itu tidur kita hilang. Apalagi suruh buat makalah itu kan, apalagi kalau diambil tentang, misalnya saya ngajar produksi ternak, itu masalah, apalagi masalah anatomi Bu. Semua kebangun mereka, tidur pun nggak akan pernah tidur. Sampai pernah saya jam siang kena tuh, pas azan di musola orang tuh nggak mau keluar, saking antusiasnya belajar karena masalah anatomi. Anak remaja masalah anatomi yang suka gitu, masih penasaran tentang itu. Jadi sampai jam azan pun mereka nggak mau keluar, Bu lanjut aja, padahal udah azan, tapi tetap saya ini kan suruh keluar karena azan. Hal baik apa yang menurut Bu Yuli yang sudah Bu Yuli lakukan, dan kira-kira apa sih yang harus diperbaiki dari yang kemarin kita lakukan? Berarti saya kurangnya di menguasai ruang waktu itu. Jadi mungkin saya kedepannya saya harus ada ice breaking lebih mantap lagi, harus ada pembagian kelompok yang sesuai mood mereka, mungkin mood siswa gitu. Mungkin saya akan tingkatkan lagi. Itu berarti hambatannya ya. Nah itu hambatannya. Kalau kelebihannya siswa masih mau bekerja sama, masih mau aktif walaupun mereka agak sedikit blank, tapi masih mau. Intinya kalau saya itu masih mau aja, itu saya ada alhamdulillah kali. Masih mau gitu. Yang penting niat mereka untuk belajar aja sudah oke ya. Sudah maksudnya gini, dari segi niat mereka untuk masuk mengikuti, walaupun memang karena libur panjang itu kan mungkin masih ada rasa-rasa liburnya itu masih ada. Malasnya masih ada malasnya gitu ya. Tapi dengan seperti itu niat mereka aja yang masuk, mengikuti, mendengarkan gitu ya, melakukan apa setiap yang kita perintahkan, melakukan kelompok itu mereka mau gitu ya. Tadi Bu Yuli menyampaikan adalah kekurangan Bu Yuli pada saat kemarin itu kurang menguasai ruangan, kurang menguasai tentang SBT-nya ya, seperti itu. Kira-kira Bu Yuli apa rencana yang bisa memperbaiki kekurangan Bu Yuli? Berarti saya bukan, kalau speaking kan kita harus lihat contohnya orang nonton di YouTube kembali. Mungkin nanti saya akan lebih banyak mencari referensi dari kawan sejawat, dari YouTube atau dari kawan-kawan yang lain. Selain dari kita melihat
penutup atau referensi dari teman ada tidak, bisa minta di hal yang lain? Karena saya salah satu guru produktif, mungkin saya lebih ke di lapangannya nanti, membawa siswa ke lapangan dengan proyek yang akan saya kasih, mungkin di situ lebih tepat nilai plus lagi. Selanjutnya Bu Yuli, tadi kan Ibu Yuli sampaikan tadi rencana program ya, yang tadi sampaikan rencana program untuk memperbaiki kekurangan Bu Yuli. Kira-kira kapan rencana yang ingin dilakukan? Untuk rencana program ini kebetulan kita udah pertemuan terakhir, mungkin semester depan. Saya akan lebih, karena SMK ini kan 70% di lapangan, 30% di ruangan. Jadi saya semua KD saya itu tuh harus ada produknya. Karena saya semua PJBL. Rata-rata PJBL. Karena kan yang saya ngajar pakan ternak, mungkin bukan PJBL. Pakan ternak, pembibitan ternak, produk kreatif wirausaha. Kan produk kreatif wirausaha kalau saya nggak buat produk kan udah nggak maksimal. Iya, karena kita kan SMK gitu ya. Jadi kalau produk kreatif saya punya gebrakan sendiri nanti. Karena siswa udah buat produk, udah punya ide buat produk dan mereka harus menjual. Jadi hanya buat saja itu nggak apa ya, terima kasih sendiri kan nggak mungkin. Jadi siswa harus bisa jual gitu. Jual sudah dapat uang. Real nih, ini uangnya Bu, ini modalnya, ini uangnya, ini keuntungannya, itu yang saya mau. Itu baru yang namanya SMK bisa, kalau nggak bisa. Iya. Nggak ada produk, nggak ada uang, nggak bisa. Itu memang tujuan dari SMK sebenarnya ya. Memang siswa itu bagaimana mereka punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Bagaimana keluar dari sekolah ini kan mereka bisa menjadi orang ya. Jadi Bu Yuli, ketika Bu Yuli melakukan kegiatan atau memperbaiki kekurangan tersebut, indikator menunjukkan itu berhasil tidak berhasil itu bagaimana? Berarti indikatornya kalau siswa mampu membuat, pertama saya ide aja dulu dari siswa, punya ide nggak sih? Orang kalian punya cita-cita nggak sih? Itu yang pertama saya tanyakan ke siswa saya. Kalau siswa punya cita-cita, punya ide, indikator yang saya sampaikan mereka mau membuat produknya, inilah produknya, itu indikator yang saya ini kan ada produk dari mereka. Semua siswa saya ada berapa siswa lah, kelas 2 ATN itu ada 15 atau 16 siswa. 15 siswa itu udah buat vlog sampai penjualan kemarin. Berarti indikatornya bisa dikatakan 80% saya udah dapat pencapaian mereka bisa gitu. Karena anak-anak ini punya potensi. Punya potensi. Walaupun mereka kadang-kadang ini di lapangan siswa semua mau. Di ruangan nggak semua siswa mau. Kalau ada yang di lapangan siswa tidak suka di lapangan, tapi di ruangan mereka lebih di depan gitu. Makanya saya gabungkan mereka tuh yang nggak suka di lapangan siapa, yang suka di lapangan siapa, saya gabungkan gitu. Jadi tim mereka sulit. Ada yang suka edit video, nggak suka di dapur, nggak suka masak, kayak gitu. Ya, bagus sekali Bu ya. Tingkat indikator yang bisa kita lihat ya. Jadi kalau di sini Bu Yuli kerja sendiri atau ada siapa teman yang orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Saya karena ini ya sendiri, karena saya sendiri, paling nanti saya cari ide ke prodi lain gitu. Prodi HP misalnya, kayak mana cara buat telur gulung, kan saya nggak ngerti juga telur gulung itu seperti apa. Saya tanya ke kawan-kawan yang guru HP yang mengerti cara campur telur dengan air semana airnya sehingga telur itu bisa digulung. Nah itu ada, saya sering sharing ke kawan-kawan yang lain. Tapi kalau membantu saya ke dapur untuk sama anak-anak enggak, lebih ke anak-anaknya sendiri. Berarti duluan ya anak. Langsung dengan anak-anak itu. Berarti Bu Yuli untuk mencari inspirasinya sama teman sejawat gitu ya, dengan jurusan yang lain yang mengerti tentang masak-masak lah. Ya, berarti pada saat prosesnya itu memang berdua saja sama teman gitu ya, sama siswa ya. Karena lebih banyak juga ide dari siswa daripada saya. Betul. Karena saya sejujurnya saya kurang bisa masak gitu. Sampai kakak kayak kemarin sempat buat perkedel. Saya juga harus cari tahu keluar sama kawan-kawan. Karena saya nggak ngerti tekniknya kayak mana. Tapi kayak kemarin apa ya?
ini ada keju, tapi itu semua dari siswa, idenya dari siswa semua. Saya hanya lihat aja nonton, nanti siswanya udah mantap. Bisa diantar. Bisa saya diantarkan. Walaupun ada satu produk yang nggak saya dampingi, itu ada coconut jelly kelapa. Jelly kelapa itu kebetulan saya ada dinas luar, jadi siswa itu udah siapkan semua bahan. Kebetulan saya nggak bisa masuk, jadi saya lihat hasilnya udah jadi. Berarti nggak perlu ada saya, siswa bisa gitu. Berarti mereka punya potensi Sendiri ya. Nah, kalau baik Bu Yuli, tadi kan Bu Yuli ada sampaikan bahwa Bu Yuli sudah melakukan anak-anak praktek kemarin buku jeli ya, buku jeli. Jadi tiba-tiba ketika Bu Yuli berhalangan ada kegiatan di luar, ya apa, tiba-tiba dipanggil oleh teman gitu kan, tiba-tiba hasilnya anak-anak sudah dapat hasilnya tanpa ada pendampingan Bu Yuli di dalam ruangan atau dalam lab itu. Yang Bu Yuli lakukan kok seperti itu Bu ya, berarti anak-anak kan sudah belajar mandiri tuh. Bagaimana trik Bu Yuli, anak-anak Bu Yuli bisa mandiri itu seperti apa Bu Yuli? Trik saya ya. Saya jadi guru, siswa jadi teman. Itu trik pertama saya. Saya jadi guru, siswa jadi teman. Jadi kalau saya adalah teman mereka bisa sampaikan apa yang mereka mau ke saya, dan saya akan menampung itu. Dan triknya yang kedua, saya menghargai apapun hasil dari mereka yang penting mereka mau. Gitu. Yang keempat, ketiga, saya tidak pernah menyalahkan mereka jika mereka gagal. Itu boleh. Jadi pertama, saya adalah guru, tapi saya adalah kawan mereka. Jadi kawan itu nggak negatif loh bagi siswa. Jadi kawan itu mereka tetap menghargai saya, walaupun ada pendapat orang lain bahwasanya dijadikan kawan itu pasti nanti siswa udah naik ke langit gitu. Tapi enggak, mereka tetap tahu itu gurunya. Mereka sopan dengan saya. Itu dia. Jadi siswa itu jangan dianggapkan mereka kan siswa gitu, siswa. Jadi rentang kita siswa dengan guru karena kita terlalu menganggap mereka siswa. Coba kita jadikan siswa itu adalah teman. Karena kan anak SMK itu kan udah remaja dewasa gitu, udah remaja dan bisa kita ini kan. Nah, jadi saya lebih, mereka adalah kawan saya gitu. Jadi waktu saya sampaikan nanti nak saya nggak ada nih ya, udah mereka semua tertib. Ya, karena saya sering merangkulnya dengan cerita saya adalah kawan mereka itu. Nah, itu yang pertama udah. Yang kedua, semua produk yang akan mereka buat itu dari ide sendiri. Cari ide. Misalnya kemarin kayak Coco Jelly itu, saya emang tidak bisa buat itu ya. Tapi saya tanyakan ke si Ulfa produk Ulfa Mahera. Ulfa bisa buat ini tanpa saya? Bisa Bu, karena saya pernah buat, pernah lihat juga di YouTube. Jadi saya insya Allah bisa tanpa saya ibu dampingi, mungkin saya bisa dengan kawan-kawan yang lain. Karena kemarin saya juga buat kelompok cowok nanti akan membantu sesama cowok, yang cewek akan membantu kawan-kawan yang cewek. Jadi pas saat mereka praktek kan ribut, nggak dikacau sama cowok, nggak diinin sama cewek gitu. Jadi cowok cewek saya bagikan. Jadi mereka lebih nyaman. Jadi sehingga walaupun tidak ada saya, mereka aman. Siswa itu dijadikan kawan. Itu triknya. Trik dari saya kayak gitu, siswa itu adalah kawan saya. Saya pun bisa menghargai mereka, mereka bisa menghargai saya. Itu bagus sekali beda gitu ya programnya ya. Maksudnya trik yang Yuli sampaikan bahwa saya ini guru dan saya juga bisa dijadikan teman ya. Setelah itu Bu Yuli juga trik yang Yuli lakukan ada memberikan mereka keluasaan atau kebebasan untuk memilih produk apa yang ingin mereka lakukan, yang mereka hasilkan, yang mereka buat ya. Kalau seperti itu ada lagi tidak Bu Yuli trik-triknya? Saya melihat memang siswa Bu Yuli memang mandirinya memang luar biasa gitu ya, sudah melakukan memang maksudnya gini, biasanya kan kalau yang kita yang pengalaman saya sebelumnya
memang kan kadang kita memang harus kita dampingi siswanya ini. Kalau nggak kita dampingi tidak akan ada hasilnya. Tapi kan Bu Yuli tidak ada, Bu Yuli juga menghasilkan produk gitu kan. Selain tadi Bu Yuli menyampaikan beberapa trik tadi, ada tidak trik lain yang bisa Bu Yuli berbagi ke saya? Ini satu lagi nih, kita lihat minat mereka kemana, bakat mereka kemana. Kebanyakan anak ATR itu lebih ke praktek, mereka lebih suka di lapangan daripada di rumah. Makanya ide-ide praktek kami dari siswa. Nah, misalnya KD pembuatan pakan konsentrat ataupun lagi praktek pekan. Apa sih yang bisa kita buat dengan sekolah kita segini, dana segini, apa sih yang belum bisa kalian buat gitu. Saya lebih melempar ke mereka. Bu, ini kita buat mineral block misalnya. Kami belum pernah coba mineral block. Oke, coba cari referensi tentang mineral block. Jadi siswa kan kita kan bisa main HP sekarang lah, kayak perpus, siswa pun juga bisa menggunakan Google gitu. Jadi saya lebih kasih ke mereka, berarti kita mau buat mineral block kan nih? Iya Bu, ya dah. Cari tentang mineral block, nanti di hari apa kita praktek. Jadi walaupun enggak ada saya situ, mereka udah cari sendiri. Jadi saya nanti kan ada di kandang, nanti ada tugas lain lagi. Jadi wali kelas mungkin ada masalah dengan siswa. Jadi saya walaupun saya nggak ada di ruangan, nanti pas saya masuk udah ada semua nih Bu ya. Referensi yang Ibu minta tadi udah ada semua. Anak cowok pun mau mereka. Itulah, berarti kalau saya ini kan ambil kesimpulan, siswa itu dihargai, dijadikan kawan. Itulah trik yang paling ini yang saya dapat. Dan bakatnya ya. Pengalaman saya lebih ke situ sih. Luar biasa trik-trik yang sudah Bu Yuli berikan kepada anak-anak ya Bu Yuli. Memang itu yang kita harapkan ke depan kan, anak-anak kita yang SMK itu kan memang harus mandiri Bu Yuli ya, harus mandiri, terus mereka harus memang berani bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil. Luar biasa Bu Yuli, apa trik yang Ibu Yuli lakukan, dan itu bisa memberi pembelajaran bagi saya, bisa menjadi trik-trik yang akan saya lakukan nantinya ketika mempunyai siswa yang mungkin bingung ya, maksudnya yang mungkin tingkat kemandiriannya itu rendah, mungkin dengan trik-trik seperti itu mungkin bisa kita lakukan. Jadi dari pertemuan kita hari ini Bu Yuli, ada tidak yang masih terganjal dari Bu Yuli? Kegiatan apa saja? Tidak hanya kegiatan kemarin, mungkin ada nggak sesuatu yang ingin Ibu Yuli gali kembali ke depannya? Saya kalau untuk mapel produk kreatif itu susahnya di pemasaran ya. Itu pemasaran tuh paling sulit. Saya udah buat produk tapi tidak bisa saya pasarkan. Ada beberapa yang tidak bisa saya pasarkan. Itu yang paling saya buat pusing, itulah pemasaran. Kalau hanya buat aja semua orang bisa, cuma pemasarannya itu saya agak ini. Kendalanya gimana Bu? Kendalanya mungkin kita lokasi sekolah kita jauh dari dari penduduk yang lain gitu. Habis itu siswa kita nggak terlalu ramai. Jadi jika kita buat produk lebih dari 50 packs itu nggak bisa habis dalam sehari gitu, harus simpan. Itu yang buat saya. Ya. Jadi kalau kendalanya seperti itu, pemasarannya yang sulit, kalau menurut Yuli solusinya seperti apa ya supaya pemasarannya itu bisa kita karena kita SMK kan, apalagi kita ada Teva itu kan biasa produk itu kan memang harus dipasarkan keluar, bukan hanya di lingkungan kita aja, gitu kan? Itu solusi Bu Yuli gimana caranya biar produk kita itu bisa dipasarkan dan orang mengenal. Nah, bagaimana Bu Yuli? Ada nggak solusi dari Bu Yuli? Saya kan kalau masalah itu saya pernah jadi konsultan. 2009 lulus dari SMK, saya langsung lamar jadi konsultan. Di sana saya masih belajar tentang pemasaran. Jadi kemarin sempat saya pakai metode itu door to door Bu. Jadi produk saya bawa ke SPBU, depan SPBU, saya jadikan siswa saya sebagai sales.
Jadi mereka tawarkan ke orang-orang yang isi bensin. Apalagi ada ibu-ibu yang satu bus gitu kan langsung masuk gitu. Tapi alhamdulillah berhasil Bu. Walaupun enggak habis 50 pack, setidaknya 40 pack udah habis gitu. Ke pasar-pasar ya sales, jadi siswa saya harus jadi sales, mau nggak mau kadang-kadang nggak mau tahu saya jadi sales gitu. Sales ya, door to door, ke kantor KIP, ke depan, ke TK, ke SPBU, sampai ke pasar. Berarti sudah di solusinya seperti Ya, itu ya. seperti itu. Kira-kira setelah yang ingin Ibu Yuli capai, ketika sudah punya solusi seperti itu, tingkat keberhasilannya itu dari angka 1 sampai 10 itu udah seberapa angka yang sudah berhasil? Hampir 70%. Karena kendalanya ya kita nggak ada kendaraan dari sini, siswanya keluar ke pasar, kita nggak ada kendaraan. Dengan jumlah siswa kita sampai 20 orang kan, karena kita asrama, jadi kita nggak ada kendaraan untuk keluar gitu. Oke, tadi kan Bu Ibu sampaikan tadi kendala pertama itu adalah Pemasaran. pemasaran. Nah, kita sudah ada solusi Oh, ada ya, Bu, ya. solusi. Nah, ini timbul lagi kendalanya. Iya, kendaraan. Yang kedua itu adalah kendaraan. Ya, itu kalau menurut Bu kayak mana? Kalau seandainya memang sekolah kita ini kan hanya ada VR ya. VR. VR pun ada 2, satu kan harus ada perbaikan. Jadi kalau seperti itu solusi dari Bu Yuli dengan kita kapasitas VR-nya yang terbatas, itu gimana Bu Yuli supaya tujuan dari kegiatan kita itu tercapai itu gimana? Ya, jadi saya sempat mikir dulu sampai di situ. Jadi karena kita kebanyakan kafe daerah kita kan, ini kan titik kafe, ada Depaya, ada Anwar Kopi, masalah saya ada Jati. Jadi kan produk yang kami buat nanti lebih ke produk ringan, makanan ringan. Jadi kita bisa nitip, nitip produk. Sana buat kacang keji misalnya. Ini kan bisa bertahan sampai seminggu 2 minggu. Nitip aja, jadi siswa tidak banyak yang keluar. Jadi cukup 1 VR aja atau 2 atau 3 orang aja yang bawa produk kita nitip ke tempat orang. Itu aja. Jadi pas hari berapa, saya nitip hari Minggu, hari Kamis sudah bisa cek udah habis berapa, apa harus kita ganti. Kawan-kawan yang lain tinggal buat produk, yang ngecek lain, yang bawa lain, yang buat lain gitu. Jadi bisa loading juga, ya nggak bosan yang di dapur gitu. Iya. Berarti solusi seperti itu ya, berarti rolling karena kita terbatas. Berarti kegiatan pemasaran itu dari prosesnya, dari pembelian bahan baku, proses sampai pendistribusian, pemasaran, berarti mereka semuanya kena. Berarti ini buat tim gitu ya. Buat tim. Ini bagus sekali Bu ini program seperti itu kan, karena kita memanfaatkan aset yang ada gitu kan. Dan memang dimanapun kita membutuhkan aset, misalnya aset kita terus terpenuhi sebenarnya. Cuma karena kita sekolah itu kan kadang-kadang memang aset yang kita miliki memang ada aja kendalanya, tapi bagaimana aset yang kita punya itu kita manfaatkan seperti itu. Jadi Bu Yuli, dari umpan balik yang sudah Ibu Yuli berikan kemarin kan, saya melihat ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Kemarin Bu Yuli ada melakukan proses pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional di situ kan Bu Yuli sudah mengajak anak-anak membuka pembelajaran dengan salam. Habis itu mereka ada kolaborasi pada saat kerja kelompok. Di situ kan kalau kolaborasi kan ada mengajarkan mereka bagaimana bekerja sama, bagaimana mereka berrelasi, bagaimana mereka untuk bertanggung jawab dengan hasil keputusan diambil. Di situ kan ini juga sudah melakukan penutupan dengan diwakilkan anak itu berdoa gitu kan. Itu berarti sudah masuk dalam pembelajaran sosial emosional. Cuma di sini saya melihat kemarin ada sedikit tidak dicantumkan pembelajaran secara diferensiasi. Mungkin Budi pernah dengar ya pembelajaran diferensiasi itu apa? Ya belum sih. Ya. Kemarin kita sudah sudah kita melakukan
itu namanya kegiatan workshop. Oh, Mungkin iya, pada hari workshop. Ibu ini kan berhalangan hadir, telat sedikit kan karena ada kegiatan. Di situ kita ada bahas tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi apa itu namanya? Jadi diferensiasi itu kan pembedaan. Jadi memang Uli kemarin sudah melakukan proses pembelajarannya itu setiap siswa itu berbeda-beda, ya kan? Ada yang menggunakan buku belajar, ada yang menggunakan video, gitu ya. Nah, cuma ada belum pemetaannya mungkin apa itu namanya? Mungkin kedepannya mungkin ditambahkan lagi konten-konten yang bisa ditampilkan. Nah, seperti itu ini. Kira-kira ada lagi nggak Bu Yuli program kedepannya? Program ke depan, kalau untuk mapel tadi mapel PKK, kalau untuk mapel pakan ternak kami langsung siap buat pakan langsung ke ternaknya. Kita rencana nanti ada program penggemukan domba. Nanti pakan yang kami buat, saya pakan konsentrat, kita langsung aplikasikan di domba kita. Jika bisa naik berat badan dalam 1 kilo itu 0,2 gram aja, itu udah berhasil di konsentrat kita. Gitu. Rencana ke depan kayak gitu untuk pakan ternak. Tadi kalau untuk mapel pembibitan, saya harus buat siswa saya bisa bisa merobok, bisa mengizinkan ternak. Karena nanti pas selesai dari SMK ini, yang apalagi yang cowok-cowok itu pasti jadi menteri lah. Menteri ternak. Kalau di kampung tuh menteri. Jadi siswa emang pada akhirnya bukan alumni kita pada akhirnya mereka punya skill. Kalau ATR itu siswa harus bisa pulang kampung tuh udah ada tas untuk nyuntik. Karena kalau ATR itu kan skill yang diajarin. Siswa tuh pas pulang kampung udah bisa nyuntik ternak. Setidaknya bisa disuntik yang kecil-kecil lah. Domba paling kecil. Itu 1 ekor domba. Kalau hanya vitaminnya 20.000, 1 kandang nggak mungkin 1 ekor. Tetap ada 5 ekor. 5 ekor pun udah 100.000. Satu hari kita ada uang 100.000 dengan modal 20.000, cukup banyak uang kalau mereka mau. Saya titik akhirnya saya ngajar itu mereka harus bisa menyuntik. Pulang kampung bisa nyuntik, bisa jadi menteri itu ya. Nggak usah banyak-banyak. Jadi menteri ya udah. Berarti saya udah berhasil gitu. Jadi dari beberapa perencanaan program yang ingin dilakukan, ini fokusnya ke yang mana? Saya rencananya lebih ke skill siswa untuk menyuntik, untuk buat pakan itu aja. Karena nanti pas pulang kampung itu yang ditanya sama masyarakat. Yo kami ulung kamu angin kubat kan itu. Yo kami ulung kamu kerak kubat kan itu kan kalian anak siapa gitu. Asik itu. Kayak anak STM keluar dari bengkel itu, jurusan bengkel itu. Ya, mereka harus bisa gitu. Sama juga dengan siswa kita. Saya punya ternak, ternak saya kayak ini apa solusinya? Dia harus bisa, kalau enggak ngapain gitu. Tapi kalau mereka nggak bisa saya gagal gitu. Kalau mereka bisa berarti saya alhamdulillah ada ilmu yang saya berikan tentang. Berarti itulah tingkat keberhasilannya ya. Tingkat keberhasilannya melihat anak-anak kita berhasil ya menjadi sesuatu ya, sesuatu. Di sini pada saat membuat program seperti itu ada tidak daya dukung keberhasilannya, misalnya yang dibutuhkan apa gitu? Daya dukung dari sekolah. Daya dukung sekolah Dari sekarang kita semua bahan praktek emang sudah disediakan, kayak spek untuk menyuntikkan obat sudah disediakan. Jadi semuanya udah disediakan. Jadi cuma mau tidak maunya siswa itu. Kalau emang kami kemarin sempat kehabisan obat karena sering praktek, kami kumpulkan uang 2.000 dari siswa. Iuran. Jadi kita kalau kalian mau praktek sumbang dana 2.000. Karena vitamin B itu 20.000 cuma 1 botol, bisa suntik 50 ekor kambing. Jadi kalau dari sekolah memang udah dimodalkan ya. Kalau nggak ada di sekolah berarti iuran dari siswa. Itu siswanya ini. Oh, malah mau asalkan ke lapangan. Uang jajan untuk besok aja mereka sumbangkan untuk hari ini. Yang penting
keluar gitu. Itulah uniknya anak SMK. Iya, betul. Berarti mereka kalau keluar senang Iya, ya. senang. Kayak mana caranya? Kalaupun tidak ada dana dari sekolah, mereka mau berinisiatif untuk keluarin sendiri ya. Dengan seperti itu, berarti kegiatan atau program yang akan direncanakan pasti itu berhasil ya. Pasti berhasil 80% lah, nggak semua gitu. Yang ibu diharapkan? Yang saya harapkan 100 gitu. Jadi nggak sia-sia kayak sini. Berarti selain kalau program seperti itu kan memilih apakah hanya dilibatkan Bu Yuli saja, dilibatkan siswa aja itu akan berjalan gitu? Nggak berjalan karena kita asrama. Kalau di sini tidak diizinkan siswa keluar ya nggak bisa gitu. Jadi semua yang terlibat sini harus sudah sama gitu. Dari tajud, dari nanti yang piket. Tapi selama ini udah kok ini guru, karena kan bapak kan wanti-wanti ya, yang guru produktif tiap hari kena guru produktif kayak mana ini ya, jadi akhirnya semua yang di sini pun membantu guru produktif. Butuh apa bu gitu, ada ini apa yang nggak cukup, nah, izin dari pikir oke bu ini langsung, nah itu aman saya. Yang penting siswa bisa mau. Yang program Inkubi itu gimana Bu Yuli? Yang untuk peternakan itu gimana? Untuk Inkubi karena ini modal besar ya. Tapi kok emang dibutuhkan saya membantu juga semua. Tapi saya lebih sukanya nanti saya yang di lapangan, saya kontrol sendiri. Soalnya nanti ibu dia sumbang berapa ekor gitu kan. Mungkin saya nanti lebih di UP-nya. Berarti di Inkubi itu kalau dari ATR-nya itu apa rencananya? Kami domba, pengumuman domba. Karena unggas itu bagaimana kalau unggas ke ternak-ternak yang lain? Karena saya kalau unggas itu modalnya tinggi sekali udah. Unggas kan, karena kita nggak bisa buat pakan sendiri kalau unggas. Tapi kalau untuk domba, saya kita bisa buat pakan sendiri. Tapi yang kemarin Bu Yuli buat pakan apa tuh? Jagung giling. Nah Itu cuman kita giling jagung sama campur dengan dedak. Karena kan bahan pakan di kita nggak ada. Bukan nggak ada, harganya tinggi. Kalau di Medan tuh mereka ada ampas sawit, ada ampas ubi, ada bungkil kelapa juga, ada ampas kecap. Jadi gampang kalau di sana. Saya cuma ada ampas kelapa yang itu pun harganya 4.000. Dedak sini harganya 4.000, nggak bisa kerja. Kalau pernah saya buat kemarin 1 ton, modal saya sampai 2.600. Itu belum pas kerja. Kalau kita jual 3.000 pun nggak mungkin. Orang jual 2.500 per sak, nggak bisa. Saya pernah gagal di situ juga. Jadi kalau unggas nggak bisa. Tapi kalau ruminansia bisa. Karena saya pun di belakang sekolah saya pun beternak di rumah. Jadi saya punya link untuk Medan, untuk domba Medan. Sekarang saya untuk domba kurban. Itu ada stok sekitar 50 ekor domba kurban. Itu yang betina beratnya 20 kilo lebih, itu hanya harga 2,5 juta. Itu masih bisa nego. Bisa ambil di hari H. Saya bisa antar ke rumah aja. 2,5 juta dengan berat domba 20 kilo itu berapa cuman harga dagingnya? 110, udah 100.000. Udah bisa langsung ya? Soalnya memungkinkan kali kayaknya ke program ke depan gitu kan? Kalau kita ambil nanti kan rencana ambil bibit langsung di Kemang dengan harga bibit yang murah. Tapi kalau kita ambil bibit di pasar saya nggak bisa menjamin harga bisa keluar segitu. Kalau untuk domba jantan sekarang harganya sampai, kalau kita ambil di tempat-tempat orang kampung tuh 3,5 juta. Tapi tempat orang kami bisa ambil 28 sampai 3 juta aja. Berarti lebih murah ya? Lebih murah. Makanya ke depan untuk ATR ya, karena saya ada kecimpung ke situ ke domba, saya lebih mau kasih ide ke domba gitu. Iya. Karena beli dari basic Basic di domba gitu. Berarti itu yang diperdalam, yang program yang ke depan yang harus betul-betul
fokuskan di situ berarti ya programnya itu ya, lomba ya. Berarti itulah yang nanti direncanakan untuk di Inkubi itu. Di Inkubi rencana kalau ATR domba, tapi kita nggak tahu nanti kalau mungkin ada pendapat dari kawan-kawan yang lain yang belum di ATR mungkin mau sapi atau mereka lebih unggul di kambing kan. Nanti saran nanti di forum nanti memilih yang mana. Berarti ada tindak lanjutnya lagi, ada misalnya ada rapat ulang ya. Tapi dari Bu Yuli programnya itu adalah harapannya adalah domba gitu ya. Karena ada pengalaman di situ gitu ya. Ibu Yuli, setelah kegiatan kita hari ini, coach kita hari ini, apa sih perasaan Bu Yuli setelah menceritakan kegiatan kita kemarin? Mungkin ada lagi yang ingin diceritakan, mungkin apa keberhasilan, mungkin kan kita sini saya juga belajar sama Bu Yuli. Jadi kita ini kan belajar itu bukan hanya sesama teman ya, tapi kita juga bisa belajar dari siswa juga kita bisa belajar, dari lingkungan bisa belajar. Mungkin hari ini saya banyak ilmu yang saya dapatkan mungkin tentang ternak yang sudah Ibu Yuli sampaikan, program-program yang Ibu Yuli sampaikan. Ada tidak yang istilahnya yang ingin Bu Yuli berikan, ilmu yang bisa Bu Yuli berikan ke saya, mungkin bisa nanti disampaikan kepada teman-teman yang ingin mencapai kembali yang lebih besar. Yang lebih besar, karena apa ya? Karena SMK kita yang lebih besar dulu, kita masih standar. Ya intinya siswa saya yang lebih aktif lagi, mungkin dukungan dari kawan-kawan nanti pas saya nggak bisa gitu, pas kita sering-sering muncullah ide-ide yang lebih kreatif. Kalau satu kepala itu idenya sedikit, tapi kalau udah gabung beberapa kepala sudah luar biasa. Nah, nanti harapan saya nanti pas saya minta bantu dari kawan-kawan, maulah bantuin, maulah kasih ide gitu yang kreatif gitu ya. Nah itu sih mulia. Jadi gimana Bu perasaan ini hari ini? Perasaan saya dari 1 botol dan setengah botol nih ya buat saya nih. Ya udahlah, apa unek-unek saya keluarkan, alhamdulillah lah Bu ya, nanti depannya lebih baik lagi. Saya udah relax, tadi kurang relax. Mungkin karena ini ya, karena waktu Ibu Yuli sibuk tadi kan. Sibuk lagi buat properti. Jadi itulah, terima kasih banyak Bu Yuli kalau Bu Yuli sudah meluangkan waktu hari ini kan. Karena saya lihat memang Bu Yuli ini sempat nggak ya saya ngajak Bu Yuli untuk kita obrolin tentang pembahasan kita kemarin gitu kan, tentang supervisi kemarin. Nah itulah alhamdulillah karena Bu Yuli sudah meluangkan waktu untuk saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sudah luar biasa kesempatan yang sudah Ibu Yuli